Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku urus lagi masalah kehilangan uang saya 12 miliar 800. Sudah 1 bulan yang lalu aku buat video masalah polisi bekerja sama bandar narkoba tanpa urus nama dari polisi dan bandar narkoba yang terikut bisnis narkoba. Hari ini aku bongkar semua dan nama bandar narkoba sama polisi yang ikut bisnis narkoba. Nomor 1, Mujid, bandar terbesar di Lombok Utara, bandar narkoba. Di Gilier. Kedua, di Gili Trawangan, tangan kanan dari Mujid. Tahu bandar kedua. Bandar Ketlu, bos dari warung Sasak Cafe, Jalan Senggigi. Ini semua nama dari bandar. Ini nama dari polisi yang ikut dijual narkoba. Nomor 1, Kapolda Adi Gunawan. Kedua, Kapolsek Pemenang Eni Andriani. Ini nomor 3 yang paling bahaya, Ketua Buser Parizda. Dan dari Polres, orang yang menipu saya 50 juta Pak Pandu. Misal ada orang dari polisi datang di rumah untuk suruh cabut video saya dari Facebook, tidak usah datang di rumah. Video ini tidak hapus sekali sampai uang saya 12 miliar 800 datang ke rekening saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat kasus di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, di mana seorang warga negara Prancis membuat video yang viral, mengklaim kehilangan uang 12,8 miliar rupiah, dan menuduh keterlibatan oknum polisi dalam jaringan narkoba. Berikut ini penjelasan berdasarkan laporan media dan tanggapan resmi polisi, klaim WN Prancis, dan tanggapan polisi. Berikut adalah detail mengenai klaim WN Prancis, inisial M, Ali, dan klarifikasi resmi dari Kepolisian Resor Polres Lombok Utara, clue, tokoh, dan platform warga negara Prancis, inisial M, Ali, atau A, di akun TikTok Ludovic Roche. Klaim utama 1. Mengaku kehilangan uang sebesar 12,8 miliar rupiah. 2. Menuduh sejumlah oknum, anggota kepolisian, dan warga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Lombok Utara. Clue, status dan riwayat klarifikasi polisi, pecandu atau pengguna narkoba. Polisi menyatakan yang bersangkutan pernah ditangani Satuan Narkoba Polres Clue pada 2024 dan terbukti penyalahguna narkotika jenis sabu. Kasus diselesaikan restoratif justice karena dinilai tidak terlibat jaringan peredaran. Kasusnya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Diduga masih menggunakan narkoba. Polisi menyebut informasi yang diterima menunjukkan yang bersangkutan masih melakukan penyalahgunaan narkotika. Tindakan polisi dilaporkan balik. Sejumlah anggota polisi yang namanya disebut telah melaporkan M, Ali ke Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Clue. Penyelidikan berjalan. Kasus atas laporan polisi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Janji klarifikasi, Polres Clue menyatakan akan melakukan klarifikasi menyeluruh atas tudingan yang beredar. Konteks keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba di NTB. Klaim tentang keterlibatan oknum polisi dalam narkoba terjadi dalam konteks adanya fakta serupa yang telah terbongkar oleh lembaga resmi. Polisi ditangkap BNN, Badan Narkotika Nasional BNN,
mengumumkan penangkapan seorang anggota Polri berinisial S pada Desember tahun 2024. S yang bertugas di Polda Jawa Timur diduga mengendalikan distribusi narkoba dari Medan ke Lombok. Dalam satu jaringan yang sama, Kompolnas awasi puluhan kasus. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengungkap bahwa sepanjang 2025 ada puluhan anggota Polri di berbagai daerah yang terlibat dugaan tindak pidana narkoba, termasuk kasus-kasus di Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Semua kasus diawasi untuk diproses secara transparan. Polisi NTB klaim komitmen. Polda NTB menyatakan komitmen memberantas peredaran narkoba dan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, menganalisis klaim, dan bukti. Saat ini, klaim M. Ali dan bantahan polisi masih merupakan dua versi yang berlawanan dan perlu dibuktikan secara hukum. Klaim kehilangan uang 12,8 miliar. Klaim ini belum disertai bukti konkret, seperti catatan perbankan atau laporan bea cukai yang dipublikasikan. Polisi juga belum memberikan klarifikasi spesifik terkait asal-usul dan keberadaan uang tersebut. Status M. Ali sebagai pengguna narkoba. Pernyataan polisi bahwa M. Ali adalah pengguna narkoba yang kasusnya diselesaikan dengan restoratif justice bisa digunakan untuk meragukan kredibilitas pengakuannya. Namun, status ini tidak serta-merta membuktikan bahwa tuduhannya palsu. Pola modus serupa, sebuah hipotesis tidak resmi yang beredar di kolom komentar berita mengaitkan kedua hal ini. M. Ali mungkin bukan sekadar pengguna, dan uang miliaran tersebut bisa terkait dengan pemerasan oleh oknum setelah penangkapannya. Ini hanyalah spekulasi publik, namun menunjukkan pola yang pernah terjadi. Untuk memahami kasus ini, ada baiknya melihat proses hukum lanjutan, seperti hasil penyelidikan Satreskrim Polres Klu atas laporan polisi terhadap M. Ali. Klarifikasi menyeluruh yang dijanjikan Polres Klu terkait tuduhan keterlibatan oknumnya. Perkembangan hukum atas anggota polisi AS yang ditangkap BNN. Dan apakah ada kaitannya dengan kasus ini?